Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aryadno. Saya ingin memaparkan tentang pemikiran Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Kontribusi Weber terhadap sosiologi dapat dilihat dari karya-karyanya seperti Basic Sociological Terms, Objectivity in Social Science, dan Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dan The Types of Legitimate Domination. Dalam Basic Sociological Terms, Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya, tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi, menurut Weber, adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Tipe pertama, rasional instrumental, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu, seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, rasional nilai, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Tipe ketiga, afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seorang individu, seperti menangis di pemakaman. Tipe terakhir, tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau dengan kata lain telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu, seperti mudik. Selanjutnya, Objectivity in Social Science. Pada tahun 1904, dalam Objectivity in Social Science, Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal. Tipe ideal mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menangkap karakteristik penting dari sebuah fenomena, seperti 4 tipe tindakan sosial yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Sebagai contoh, seorang sosiolog bisa saja menyatakan bahwa penggunaan atribut keagamaan oleh individu merupakan bentuk tindakan sosial rasional nilai, karena tindakan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai agama. Namun pada kenyataannya, penggunaan atribut keagamaan pasti melibatkan faktor-faktor eksternal lain seperti faktor emosi dan tradisi. Selanjutnya, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism pada tahun 1904 sampai 1905. Dalam The Protestant Ethics, Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangat kapitalisme. Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan. Lewat The Protestant Ethics, Weber menyatakan bahwa selain hasrat untuk menjadi kaya dan perkembangan teknologi, motivasi internal yang berasal dari nilai-nilai tertentu, atau dalam kasus ini agama, juga turut berperan dalam mengembangkan semangat kapitalisme. Selanjutnya, The Types of Legitimate Domination pada tahun 1914. Dalam The Types of Legitimate Domination, Weber membahas tentang 3 basis legitimatis seorang pemimpin: rasional, tradisional, dan karismatik. Basic legitimasi rasional mengacu pada seperangkat aturan hukum yang telah disepakati, seperti undang-undang pemilihan umum yang mengatur jalannya pemilihan presiden, gubernur, serta anggota dewan. Basis legitimasi tradisional mengacu pada kepercayaan terhadap tradisi, seperti tradisi memilih kepala suku berdasarkan garis keturunan. Basis legitimasi yang terakhir, karismatik, mengacu pada kesucian, kepahlawanan, atau karakter lain yang membuat seorang individu dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Contoh seperti nabi dan pemimpin keagamaan.